Muslim. Silakan dibaca dengan suara keras pelan-pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah yang saya perwakilan dari pengajar tentang anak di Mahmud Bilalwani agar tentang pada selesai kepada kami dikir-dikir yang sahih saja di luar sholat atau di dalam sholat. Agar kami mengajarkan para kami baik santri atau santriwati di Mahmud Bilalwani agar masyarakat anak kami dan tulad di Mahmud hanya mengaku sedikit dan doa-doa yang sahih saja. Maka untuk sesuatu kita berikan soal pertama dari Ustaz. Soal pertama, tidak ada saja kejadian sebelum Ramadan 11 Februari 2021. Mohon belajar tentang azkar atau doa yang sahih di saat azan dan sebelah azan. Agar kami mengajari anak-anak kecil di Ma'had dan mereka menghafalkan dan mengamalkannya dari Allah Subhanahu. Soalnya panjang, tapi jawabannya insya Allah berapa menit lagi nih? Sekarang 37. Pendek. Bismillah. Sebelum kita jawab, telah dipahami pertanyaan barakallahu fikum bahwa pertanyaan ini adalah diinginkan oleh para pengajar di Ma'had Muqbil Al-Wadi Ideh dan para pengurus agar dibuatkan kumpulan azkar-azkar yang sahih dalam berbagai perkara, terutama dalam permasalahan ibadah yang akan nanti diberikan kepada santri-santri atau santriwati sebagai muqarrar, menjadi hafalan hadis-hadis yang sahih itu kan. Maka tidak apa-apa kita berikan, namun dengan sistem soal jawab, dan nanti kami berikan filenya agar di file itu nanti bisa dikopi dan dihafalkan seperti matan yang antum sekarang ada padanya, matan al-akhbar as-sahihah dan sebagainya. Dan di sini pertanyaannya yang pertama, dan tentunya ini soal yang pertama tentang masalah azan. Nanti soal yang kedua tentang apa? Dzikir misalnya wudu. Ketiga nanti dzikir yang di luar sholat. Nanti dzikir di dalam sholat, bagaimana saat ruku, bagaimana saat sujud, seperti itu. Maka soal yang pertama berhubungan dengan azan. Maka kami berikan di sini yang berhubungan dengan azan. Pertama, lafaz azan yang disunahkan. Maka di sini butuh untuk dihafal. Sehingga saya berikan tentang permasalahan al-azan dan yang sempurna ada di Sunan Abi Dawud dan yang lainnya dari ashabi Sunan, dari sahabat Abdullah ibn Zaid. Dan kisahnya di saat Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk bagaimana cara memberitahukan kaum muslimin di saat masuk waktu sholat. Kemudian di antara mereka ada yang membawa demikian dan membakar sesuatu, yakni dengan dinyalakan api dan sebagainya. Nabi tidak menyetujuinya. Ada yang dengan lonceng seperti orang-orang Nasoro di gereja-gereja mereka, maka Nabi tidak menyetujuinya. Kemudian kata Abdullah, ana naimun, di saat aku tertidur, maka kemudian di dalam mimpi tersebut ada orang yang berkata, afala adulluka ala ma huwa khairun min dzalik. Faqultu lahu bala, qala taqul. Maka tahukah perkara yang paling baik untuk mengundang orang sholat itu? Katakanlah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, dua kali. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini dia lafaz yang disebutkan oleh Abdullah bin Zaid di saat dia bermimpi. Suma disebutkan idza uqimatis shalah, berarti lafaz iqamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Maka ini lafaz iqamahnya. Jadi di sini kita dapat ambil faidah bagi santri-santri nanti untuk menghafal lafaz adzan dari hadis ini dan iqamah. Kemudian disebutkan falamma asbahtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu bima ra'aitu. Maka aku sampaikan kepada Nabi dari apa yang aku lihat di dalam mimpi. Faqala, di sini yang jadi poin, Nabi menerimanya. Innaha la ru'ya haqqun insyaallah. Bahwa ini adalah mimpi yang benar, yang disepakati oleh Nabi. Maka dikatakan faqum ma'a Bilal. Maka datangi Bilal. Fa'alqi alaihi ma ra'aita. Sampaikan kepada Bilal, talqinkan kepada Bilal apa yang kamu lihat di mimpi kamu. Falyu'adzin bihi. Kemudian Bilal yang adzan. Lihat, bukan Abdullah bin Zaid yang adzan, tapi Bilal. Kenapa? Ini ilahnya. Fa innahu anda sautan minka. Ini yang menjadi poin. Karena Bilal suaranya lebih keras daripada kamu. Maka di sini yang menjadi poin pendalilan adalah lafaz adzan dan lafaz iqamah ada. Maka kami ingat dulu waktu iqamah orang-orang Persis, iqamahnya satu kali. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kok dari sini bisa satu? Karena mereka beristidlal dengan hadis yusfi'ul adzan wa yutirul iqamah. Bahwa ada. Maka kalau Allahu Akbar kan dua. Kata mereka gitu, pakai akal. Terus gimana kalau iqamah kata orang Persis satu aja. Allah asyhadu an la ilaha illallah. Sehingga mereka menginginkan ganjil itu satu. Paham? Padahal yang diinginkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti kalau ganjilnya dari sini apa? Allahu Akbar dua kali. Al-Muhim, kami ingat dulu waktu kecil di Bandung, orang-orang Persis, mereka melaksanakan iqamahnya Allahu Akbar seperti itu. Maka ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan sanadnya sahih dan disebutkan oleh para ulama selengkap-lengkapnya hadis yang sahih. Hadis ini. Adapun ada di riwayat yang sahih seperti diriwayat oleh Imam Muslim dari Abi Mahdurah ada lafaz adzan disebutkan namun tidak lengkap. Disebutkan dari Abi Mahdurah bahwa Nabi Muhammad SAW allamahu hadzal adzan. Allahu Akbar. Disebutkan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian disebutkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah maratain. Sudah. Tidak disebutkan lafaz-lafaz yang setelahnya. Disebutkanlah oleh para ulama hadis yang paling mendetail antara adzan dan juga iqamah secara detail dan sahih adalah hadis Abdullah bin Zaid dan dia di Ashabus Sunan. Maka yang pertama inilah yang kita inginkan dari adzan kepada para pengajar menulis ini lafaz dari adzan dan lafaz dari iqamah. Nanti kami berikan di dalam kitab. Kemudian bisa juga ditambahkan idza kanat fil matar diberikan rukhsah. Jika datang hujan diberikan rukhsah. Seperti Imam Al-Bukhari membuat bab rukhsah in lam yahdur al-jum'ah fil matar. Bab rukhsah bagi muadzin dan kaum muslimin yang lain untuk tidak datang. Kaum muslimin untuk tidak datang kepada Jumat dan dirukhsahkan dengan lafaz yang lain dan muadzin menyebutkan lafaz yang lain. Pendalilannya yang pertama hadis muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas.
Berkata Ibnu Abbas kepada muadzinnya di hari yang hujan, "Idza qulta asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, fala taqul hayya 'alas shalah. Qul shallu fi buyutikum." Jika kamu telah sampai kepada asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, jangan meneriakkan hayya 'alas shalah. Maka lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah diganti dengan shallu fi buyutikum. Faka'anna nas istangkaru. Maka disebutkan oleh rawi, para tabi'in, murid-murid Ibnu Abbas yang lain mengingkar. Maka dikatakan oleh Ibnu Abbas dengan tenang, fa'alahu man huwa khairun minni. Telah melaksanakan orang yang lebih baik dari aku. Siapa? Nabi Muhammad. Dan khairul huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka disebutkan bahwa inal jum'ah azmatun. Maka sholat Jumat itu wajib. Seperti juga sholat 5 waktu wajib. Wa ini karitu an ukhrijakum. Dan aku mendapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak menginginkan kalian berjalan dalam keadaan becek dan licin, bisa jadi jatuh kalian. Maka agama itu sangat mudah. Dan begitu pun yang kedua dari riwayat Ibnu Umar. Lihat lafadznya. Ana hunadi bisalah fi lailah dzati bardin wa rihin wa matarin. Maka Ibnu Umar nada bisalah, dia yang azan dalam malam yang dingin dan angin yang kencang dan hujan. Jadi tidak mesti hujan. Ada badai dan ada al-muhim malam yang dingin. Antum melihat sendiri bagaimana keadaannya mengerikan dan sebagainya, sudah. Faqala fi akhir nidaihi ala sallu fi rihalikum. Ala sallu fi rihalikum. 2 kali. Mana lafadznya? Apakah dia setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Di sini tidak. Faqala akhir nidaihi. Maka disebutkan semua hayya 'alas shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah, baru di akhirnya ala sallu fi rihalikum, ala sallu fi rihalikum. Tsumma qala, kemudian Ibnu Umar sekarang mengatakan bahwa ini bukan sembarangan. Inna Rasulullah SAW kana ya'murul mu'adzin idza kanat lailatun baridatun aw datu matarin fi safar aw an yaqula alla sallu fi rihalikum. Ala sallu fi rihalikum. Ala maknanya apa? Ditambih. Maknanya peringatan. Salatlah di rihal, di rumah kalian ataupun di tenda-tenda kalian bagi safar. Maka ini dari lafaz tambahan. Pertama dari Ibnu Abbas, nanti bagi pengajar diganti hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah kalau pas hujan dengan hadis Ibnu Abbas setelah asyhadu anna Muhammadan Rasulullah langsung shallu fi buyutikum, shallu fi buyutikum. Baru setelah itu sama Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini ya, nanti hadisnya siapa? Ibnu Abbas, muttafaqun alaih. Atau hadis Ibnu Umar. Diberikan lafaz adzan semuanya. Namun di ujungnya ditambah ala sallu fi rihal. Maka ini pelajaran yang bisa kita berikan dari azkar yang sahih. Adzan yang lengkap dari Abdullah bin Zaid dan iqamah yang lengkap dari Abdullah bin Zaid dan tambahan sallu fi rihalikum mengganti hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ataupun ala sallu fi rihalikum di hadis Ibnu Umar di akhirnya. Berarti tanpa dipotong hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Adapun di hadis Ibnu Abbas dipotong hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah diganti dengan sallu fi buyutikum. Ini juga dihafal. Terutama kita sebagai sunnah, karena di masjid-masjid lain tidak ada yang tahu tentang ini dan tidak mengamalkannya. Dan jika diamalkan akan disinggung oleh seluruh orang-orang yang ada di sekitarnya. Tidak dalam adzan. Apa ala sallu fi rihalikum? Apa sallu fi buyutikum? Kemudian kita tambah dari faedah kita tentang permasalahan adzan dari azkar. Adapun untuk menjawab, maka menjawab pun termasuk dari azkar, menjawab adzan. Maka masuk kepada faedah amah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Ini faedah amah. Jika kalian mendengar
mendengar adzan, maka zikirnya ucapkan seperti yang diucapkan muadzin. Asalnya seperti itu. Ada pengkhususan? Ada. Di mana seperti di hadis yang diriwayatkan oleh Umar ibn Khattab. Berkata Umar ibn Khattab, ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza qala al-muadzin Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar." Maka mengikuti Allahu akbar, dijawab Allahu akbar. Tsumma qala asyhadu an la ilaha illallah, dijawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, qala asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sampai sekarang qala hayya 'ala shalah, qala la haula wala quwwata illa billah. Tsumma qala hayya 'alal falah, qala la haula wala quwwata illa billah. Qala Allahu akbar, Allahu akbar. Jawab Allahu akbar, Allahu akbar. Qala la ilaha illallah, qala la ilaha illallah. Man qala hada min qalbihi dakhala al-jannah. Tidak sembarangan. Maka menjawab adzan apa faedahnya? Dakhala al-jannah. Nah, di sini azkar juga. Jadi azkarnya di sini apa? Menjawab adzan semuanya sama kecuali hayya 'alas shalah, jawabnya zikirnya la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah apa zikirnya? Bisa diberikan kepada anak-anak seperti ini. Nanti kita tuliskan. Kemudian dari permasalahan hadis keumuman tadi dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwa disebutkan oleh Nabi, "Idza sami'tum nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Di sini masuk kepada perkara yang tadi. Bagaimana dengan adzan? As-salatu khairum minan naum. Apa jawabnya? Sama seperti hadis Umar ataupun hadis Abi Sa'id afwan. Fal yaqul kama yaqulul muadzin, agar menyebutkan apa yang disebutkan muadzin seperti Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, kecuali hayya 'alatain tadi. Maka begitu pun di sini. As-salatu khairum minan naum, apa jawabnya? As-salatu khairum minan naum. Kecuali datang pengkhususan dan sahih baru kita amalkan. Selesai dari as-salatu khairum minan naum. Tambah masalah sedikit. As-salatu khairum minan naum kapan? Biar di sini kita ahli sunnah menghidupkannya dengan benar. Terjadi ikhtilaf ma'ruf di kalangan para ulama. Bahkan para ulama seperti di Saudi, seperti Asy-Syaikh Ibnu Baz, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, mereka menfatwakan as-salatu khairum minan naum adzan yang kedua. Maka di Yaman itu ada istilah, ini madhab orang-orang Saudiin seperti itu. Adapun di Yaman di tempat Syekh Muqbil dan murid-muridnya semua dan madhabnya Syekh Al-Albani, maka as-salatu khairum minan naum adalah di adzan awal. Lalu mana yang rajih? Nah, di sini sama. Kita tidak mengajar taklid. Wah, bin Baz dilawan, Ibnu Utsaimin dilawan. Ya, bukan masalah lawan ini lawan itu. Berbeda pendapat perkara yang syar'i dengan syarat dengan dalil. Dan di sini kita mengikuti pendapat yang di adzan awal. Dan ini pendapat Syekh Al-Albani dan Syekh Muqbil untuk ulama di zaman sekarang. Adapun ulama terdahulu telah terjadi khilaf yang sama seperti ini. Maka mana yang rajih di adzan awal? Seperti pernah kami jawab di soal jawab, telah datang asar di Muskil Asar yang diriwayatkan oleh Imam At-Tahawi dari jalan Abu Nu'aim siapa? Fadl Ibnu Dukain an Sufyan siapa? Sufyan Ats-Tsauri an Muhammad ibn Ajlan, siapa Muhammad ibn Ajlan? Fatmar ma'ana huwa saduq hasanul hadis. Di hadis apa Muhammad ibn Ajlan setelah kita lewati? Khutbah Jumat ya. An-Nafi' an Ibnu Umar. Berarti hadis ini sanadnya hasan. Berkata Ibnu Umar, kana fil adzanil awal ba'dal falah as-salatu khairum minan naum. Apa maknanya? Bahwa kalimat as-salatu khairum minan naum dulu aku mendengarnya di adzan awal bersama Nabi. Di zaman Nabi itu di adzan awal. Maka persaksian sahabat di sini adalah dalil kuat bagi kita karena kita manhajnya salafi, mengikuti as-salafus saleh. Adapun di hadis Abi Mahdurah dan sebagainya tidak ada lafaz yang jelas. Maka yang rajih adalah di adzan awal pendalilannya Ibnu Umar jelas. Adapun pendalilan mereka yang mengatakan bisa jadi di adzan kedua itu ikhtilat, lafaz-lafaz jumal.
Alhasil, jika kita mendengar muadzin, ada bangun nggak adzan awal? Jawab adzan nggak? Misalnya as-salatu khairum minan naum. Kita katakan as-salatu khairum minan naum. Seperti itu. Baik. Kemudian di saat hujan, Hudzaifah adzan di akhir. Ala sallu fi rihalikum. Apa jawabnya? Ala sallu fi rihalikum. Diganti hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Sallu fi buyutikum. Apa jawabnya? Sallu fi buyutikum. Seperti itu. Sesuai dengan keumuman hadis tadi dari Abi Sa'id Al-Khudri, fal yaqul kama yaqulul muadzin. Kemudian kita tutup pelajaran kita dengan azkar adzan juga. Pertanyaannya tentang adzan. Azkar setelah dan juga apa yang dibahas setelah adzan. Maka datang hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, berkata Nabi Muhammad SAW, "Idza sami'tumul mu'adzin selama yaqulu." Berarti ini lafadznya sama dengan hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersifat umum. Kita harus menjawab dengan apa yang diucapkan muadzin. Sallu fi rihalikum, sallu fi rihalikum. Tamam. Ala sallu fi rihalikum, kita katakan ala sallu fi rihalikum. Kemudian di hadis Abdullah bin Amr bin Al-As disebutkan summa sallu alayya. Di sini para ulama mengatakan setelah menjawab adzan selesai la ilaha illallah la ilaha illallah, summa sallu alayya. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asran. Summa sallallahu li al-wasilah. Kemudian mintalah kepadaku al-wasilah. Dari hadis ini menjadi pendalilan bahwa kita membaca doa al-wasilah, nanti akan ada hadisnya juga khusus lafadznya, dan juga di sini disebutkan kita memberikan shalawat kepada Nabi. Maka dari sini para ulama berpendapat di hadis sahih dari Muslim, setelah membaca doa dari hadis Jabir yang ma'ruf, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah, selesai baru membaca Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Sholli ala nabi. Paham? Adapun doa setelah selesai dari adzan datang di hadis Jabir, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dan keutamaannya disebutkan sekalian. Man qala hina yasma'un nida Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan wasilah. Ini yang diinginkan. Berikan Nabi Muhammad al-wasilah wal fadilah wab'athu maqaman mahmuda alladhi wa'atta. Selesai. Kemudian berkata halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Kemudian berkata rawi, berkata Nabi, maka telah halal baginya syafaatku. Ini bukan yang doa sampai wa'atahu. Maka ini juga harus diatur oleh kalian. Barang siapa yang mengatakan selesai dari adzan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atta. Selesai. Maka dihalalkan baginya as-syafa'ah. Lafaznya sampai sini. Maka inilah adhkar as-sahihah yang bisa kami beri kali hafal, ditulis insya Allah bagi yang mampu mulai diberikan hafalannya. Maka insya Allah di pelajaran yang akan datang silahkan ditanyakan permasalahan yang lain. Kita cukupkan pelajaran kita di sini. Wa ilahuna wa jazakum.